Katanya bikin glowing dalam 3 hari. Tapi siapa sangka ramuan skincare itu justru bikin banyak perempuan menjerit kesakitan. Dari yang awalnya viral karena sukses instan, sekarang justru jadi bulan-bulanan warga dan dicap penjahat kulit. Inilah kisah tragis tentang azab penjual skincare abal-abal yang akhirnya dihukum dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum lanjut ke kisah lengkapnya, bantu channel ini berkembang dengan klik subscribe, like, dan tulis di komentar di bawah ya. Setiap dukungan dari kamu berarti agar kisah-kisah penuh pelajaran hidup ini bisa terus kami hadirkan. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Tari, seorang wanita muda 27 tahun yang awalnya cuma reseller produk kecantikan. Karena iri melihat brand-brand besar laku keras, ia pun nekat menciptakan skincare racikan sendiri dari bahan-bahan yang ia beli di marketplace gelap. Tanpa izin BPOM, tanpa uji laboratorium, ia hanya mencampur zat pemutih dengan bahan-bahan berbahaya agar hasilnya cepat terlihat. Putih dalam 3 hari, glowing permanen. Begitu slogan utamanya. Dengan modal followers 15.000 di Instagram, ia mulai menjual ratusan paket tiap minggu. Uang mengalir, motor diganti mobil, kontrakan naik jadi rumah, tapi semua itu hanya permukaan dari mimpi buruk yang segera datang. Tari tahu betul kekuatan pemasaran di media sosial. Ia menyewa beberapa selebgram lokal dengan bayaran murah. Hasilnya wajah cantik, pencahayaan bagus, lalu testimoni berbunyi. Awalnya aku ragu, tapi ternyata beneran putih dalam 3 hari. Love banget sama produk Kak Tari. Sayangnya di balik testimoni itu, wajah para pelanggan lain justru memerah, terasa perih, dan muncul bintik-bintik aneh. Intan remaja SMA yang beli karena tergiur promosi cantik instan tanpa mahal, menangis di kamar karena wajahnya terbakar. Ibunya memaksa berhenti sekolah, sementara karena kondisi psikologis dan fisik instan makin memburuk. Tari, ia hanya membalas keluhan dengan, "Itu detox, wajar kok, terusin aja pakainya." Beberapa korban mencoba membuat tweet di Twitter menceritakan pengalaman mereka, tapi setiap kali nama produk Tari mulai muncul, buzzer-buzzer yang ia bayar segera membanjiri komentar dengan pembelaan menyudutkan korban. Suatu malam, Tari bermimpi aneh. Ia melihat dirinya di tengah pasar gelap. Di sekelilingnya ada puluhan wanita dengan wajah rusak, berdarah, dan menangis. Salah satu dari mereka mendekat sambil berkata, "Kamu bakar wajah kami demi uangmu. Sekarang giliranmu yang terbakar." Tari terbangun dengan peluh dingin, tapi ia menganggap itu cuma bunga tidur. Karena merasa belum cukup kaya, Tari mulai membuat varian baru, Glow Pill Night Cream. Padahal itu hanya krim dengan kandungan merkuri dan hidroquinon tinggi, dicampur tanpa takaran yang aman. Ia bahkan memperkerjakan 2 tetangganya untuk mengisi krim ke dalam jar polos, lalu menempelkan stiker yang ia cetak sendiri. Hasil penjualannya makin gila. Sehari bisa 300 pesanan. Tapi masalah juga mulai bermunculan. Ada yang wajahnya membengkak, ada yang sampai kejang-kejang karena alergi, bahkan seorang ibu hamil keguguran setelah memakai produknya karena bahan kimia yang masuk lewat pori-pori. Tapi semua itu dianggap angin lalu oleh Tari. Yang penting rekeningnya terus bertambah. Azab tidak selalu datang sebagai petir. Terkadang ia datang pelan-pelan, menyakitkan, dan tak bisa dijelaskan secara logika. Tari mulai mengalami rasa panas di kulit wajahnya sendiri, padahal ia hanya pakai pelembab biasa. Lalu
muncul ruam merah di leher dan punggungnya. Setiap malam, ia mendengar bisikan samar dari sudut kamar. "Putihkan wajahmu lagi, agar kami bisa melihat luka kami di sana." Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Ia konsultasi ke dokter, tapi hasilnya nihil. Yang lebih parah, semua produknya mendadak di blacklist oleh e-commerce karena ada pengaduan massal dan laporan media. Akunnya ditutup, nomor rekening diblokir. 2 minggu kemudian, tim dari Dinas Kesehatan dan polisi datang ke rumah Tari. Mereka membawa surat penggeledahan. Dalam rumah ditemukan tumpukan bahan kimia, krim tanpa label, dan dokumen transaksi ilegal. Wajah Tari pucat, ia hanya bisa menangis saat dibawa ke kantor polisi. Di sana, puluhan korban berdatangan. Sebagian membawa bukti foto wajah yang rusak, sebagian membawa kwitansi dan salinan chat. Salah satu korban menatapnya tajam sambil berkata, "Tolong lihat baik-baik wajah saya, Mbak. Ini bukan karena takdir, ini karena kamu." Tari ditahan selama masa penyidikan. Media mulai meliput kasusnya. Judul berita bertebaran. Influencer skincare ditangkap, diduga jual produk berbahaya. Korban racikan skincare abal-abal tembus 80 orang, 3 dirawat serius. Di dalam tahanan, wajah Tari makin hari makin rusak. Luka-luka mulai muncul di sekujur tubuh. Ia merasa seperti dibakar dari dalam. Petugas medis yang memeriksanya bahkan tak bisa menjelaskan penyebab pastinya, seperti alergi akut dan kerusakan jaringan katanya. Tapi Tari tahu, ini bukan penyakit biasa, ini azab, dan ia mulai menyadari saat mimpi buruk itu kembali. Di hari ke-15 dalam tahanan, Tari sudah tak berani menatap cermin. Wajahnya membengkak tak karuan. Kulitnya seperti melepuh dan setiap disentuh terasa nyeri luar biasa. Para tahanan lain bahkan menjauh darinya. Mereka takut tertular, padahal penyakit Tari bukan infeksi, melainkan hukuman dari langit. Ia hanya bisa menangis diam-diam, mengingat satu persatu wajah korban yang dahulu ia abaikan, ia tipu, bahkan ia maki. Kenapa aku rakus? Kenapa aku jahil terhadap orang yang mempercayai aku? Semua ini karma atau kutukan. Tari mulai menulis surat dari dalam sel. Surat-surat itu ia tunjukkan ke para korban, tapi tak satu pun yang membalas. Di ruang sidang, Tari dihadapkan pada belasan korban yang bersedia bersaksi. Satu persatu maju, menunjukkan foto luka mereka, bukti chat dengan Tari, hingga kronologi penderitaan mereka. Seorang ibu dengan anak bayi menangis sambil bersaksi, "Saya pakai krim itu pas lagi hamil. Anak saya lahir cacat dan dia, Tari, bilang itu bukan salah dia." Tari tertunduk, air matanya jatuh, tapi dunia seakan tak lagi peduli. Vonis dijatuhkan 2 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Tapi azab Allah tak terukur oleh manusia. Hukum bisa selesai, tapi penderitaan Tari baru saja dimulai. Setelah vonis, Tari dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan wanita. Di sana, kondisi kulitnya makin parah. Ia sudah tak bisa tidur rebah karena luka di punggungnya terlalu perih. Ia pun akhirnya harus dirawat di rumah sakit rujukan. Tapi satu demi satu rumah sakit menolak menangani karena kondisinya dianggap tak masuk kategori medis biasa. Akhirnya, ia ditempatkan di ruang isolasi darurat. Dalam kesendiriannya, ia mendengar suara tangis setiap malam, bukan dari luar, tapi dari dalam hatinya. Kenapa harus wajah? Kenapa bukan harta saja yang diambil dariku, Tuhan? Di luar, rumah Tari sudah dijual murah, mobil disita, bisnis lenyap, akun-akun media sosialnya ditutup oleh
ditutup oleh netizen dan laporan massal. Nama Tari menjadi simbol penipuan kosmetik ilegal. Di tahun kedua dalam penjara, Tari mulai belajar mengaji. Ia membaca kisah nabi-nabi, kisah wanita yang dimurkai karena tipu daya, dan akhirnya ia menangis setiap kali membaca ayat tentang kebinasaan orang-orang zolim. Sebuah catatan kecil selalu menemaninya. Cantik tidak bisa diraih lewat kebohongan. Kaya tidak bisa didapat dari menyakiti. Jangan sampai kita bersinar karena racun dan kemudian terbakar oleh doa-doa orang yang kita sakiti. Ia menulis kisah hidupnya menjadi satu buku harian, berharap bisa diterbitkan suatu hari sebagai pelajaran. Tapi ia tahu sebagian orang akan terus mengutuknya karena luka di wajah korban tak bisa hilang, hanya bisa dikenang dengan air mata. Di tahun ketiga setelah kasusnya mencuat, Tari akhirnya dibebaskan lebih awal karena remisi. Namun saat keluar tak ada yang menyambut. Ibunya sudah wafat karena stroke saat ia di penjara. Ayahnya entah di mana. Teman-teman menjauh. Wajah Tari kini hanya bisa tertutup masker dan syal karena setengah permukaannya melepuh parah dan tak bisa diperbaiki. Ia hanya membawa satu tas kecil, buku catatan, dan niat baru, hidup sederhana dan tak menyakiti siapapun. Ia tinggal di panti asuhan, membantu memasak dan bersih-bersih. Tak ada internet, tak ada skincare, hanya doa dan penyesalan. Jangan pernah bermain-main dengan kepercayaan orang, apalagi soal kesehatan dan wajah mereka. Sekali kamu jual racun sebagai kecantikan, kamu sedang menggali lubang kuburmu sendiri, pelan-pelan dari balik senyum palsu. Azab tidak selalu berupa petir atau kematian. Kadang ia hadir dalam bentuk rasa malu seumur hidup, wajah yang tak bisa lagi dikenali, dan jeritan korban yang terus mengikutimu dalam tidur.